Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rajidin Mansur. Kali ini kita akan membahas salah satu materi pembelajaran kelas 7, yaitu himpunan. Oke. Himpunan adalah kumpulan yang anggotanya didefinisikan dengan jelas. Jadi intinya di sini anggotanya harus didefinisikan dengan jelas. Definisi yang tidak jelas di sini dia bersifat subjektif. Artinya pendapat tiap orang bisa berbeda-beda. Oke, sekarang kita masuk di contoh soalnya agar lebih jelas. Contoh soal, tentukan kumpulan manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan bilangan caca. Yang mana itu bilangan caca? Bilangan caca adalah bilangan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk memperoleh bilangan selanjutnya, bilangan sebelumnya ditambah dengan 1. Maka, kumpulan bilangan caca ini jelas anggotanya, sehingga yang pertama ini termasuk himpunan. Yang kedua, kumpulan warna indah. Warna indah itu yang seperti apa? Apakah yang cerah, yang gelap, atau yang seperti apa? Pendapat orang bisa berbeda-beda, jadi ini bersifat subjektif, sehingga yang kedua ini bukan himpunan. Yang ketiga, kumpulan warna lampu lalu lintas, yang mana itu ada merah, kuning, hijau. Ketika orang mengatakan hitam, apakah termasuk dalam kumpulan warna lampu lalu lintas? Tentu orang mengatakan bukan. Jadi pendapat orang di sini jelas sama, bahwa yang kumpulan warna lampu lalu lintas itu merah, kuning, hijau. Jadi di sini anggotanya didefinisikan dengan jelas, sehingga yang ketiga ini termasuk himpunan. Yang keempat, kumpulan nama kota dengan huruf awal S. Yang manakah itu ada Surabaya, ada Semarang, dan lain-lain sebagainya. Apakah Bandung termasuk dalam kumpulan ini? Tidak, karena Bandung itu huruf awalnya adalah B. Maka di sini juga jelas anggotanya. Maka yang keempat itu termasuk himpunan. Yang kelima, kumpulan hewan buas. Yang buas itu yang seperti apa? Apakah yang pemakan manusia? Apakah yang besar? Apakah yang yang taringnya besar? Atau yang seperti apa? Misalnya si A mengatakan bahwa harimau itu buas, si B mungkin mengatakan harimau itu tidak buas, karena mungkin dia adalah seorang pawang harimau. Maka di sini dia bersifat subjektif juga. Maka yang kelima ini dia bukan himpunan. Yang keenam, kumpulan siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Takalala. Di sini jelas bahwa anggotanya itu harus siswa kelas 7A dari SMP Negeri 2 Takalala. Maka di sini jelas anggotanya, sehingga yang keenam ini termasuk himpunan. Yang ketujuh, kumpulan wanita cantik. Yang cantik itu yang seperti apa? Apakah yang putih, yang hitam manis, yang mancung, atau yang seperti apa? Maka di sini dia bersifat subjektif. Pendapat orang bisa berbeda-beda. Maka yang ketujuh ini dia bukan himpunan. Yang kedelapan, kumpulan pohon tinggi. Yang tinggi itu yang seperti apa? Di sini tidak jelas juga anggotanya. Maka yang kedelapan ini juga bukan himpunan. Oke? Jelas ya untuk definisi himpunan, serta bagaimana cara membedakan antara kumpulan termasuk himpunan dan bukan himpunan. Oke, kita lanjutkan untuk membahas cara penyajian dan penulisan himpunan. Untuk penyajian himpunan ada 3 cara. Yang pertama dengan mendaftar atau menuliskan anggota dari himpunan. Jadi kita tinggal tuliskan anggotanya, misalnya A adalah himpunan 2, 4, 6, dan 8. Kita tinggal tuliskan anggotanya. Yang paling penting di sini adalah dalam menuliskan penulisan himpunan, himpunan itu harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian kurung yang kita gunakan adalah kurung kurawal. Jadi ini berbeda dengan kurung yang biasa. Kurung kurawal ini menandakan bahwa anggota dari himpunan yang di dalam kurung ini adalah anggota dari himpunan yang sedang kita bicarakan. Oke, yang kedua dengan menyebutkan keanggotaannya, sifat keanggotaannya, atau dengan kata-kata atau dengan kalimat. Contoh kita ambil dari yang pertama tadi, A, himpunan A, maka di sini terlihat bahwa dia adalah bilangan genap. Bilangan genapnya itu lebih kecil daripada 10, sehingga kita bisa tuliskan dengan kata-kata bahwa A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Atau kita bisa juga tuliskan seperti ini, A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 9. Atau kita bisa tuliskan A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 9 dengan membuka kurung kurawal, tapi kita harus tulis jelas di sini bahwa dia adalah himpunan. Selanjutnya, kita juga bisa hilangkan sama dengannya dengan menuliskan kata A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Oke. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Dengan notasi pembentuk himpunan kita tuliskan seperti ini. A adalah himpunan. Setelah itu dimulai dengan variabel. Variabel di sini mewakili anggota dari himpunan A.
Kita ambil dari contoh yang pertama 24, 6, 8. Dia itu lebih kecil daripada 10 ya. Sehingga kita tuliskan bahwa X, ini kita baca di mana, X-nya itu, ini merupakan syarat. Yang di belakang ini adalah syaratnya. X itu lebih kecil daripada 10. X, anggota, ini kita baca anggota atau elemen, bilangan genap. Karena di sini semuanya adalah bilangan genap. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Kita bisa tuliskan seperti ini, A adalah himpunan X, di mana X-nya itu lebih kecil sama dengan 8, kemudian X itu anggota dari bilangan genap. Lebih kecil sama dengan 8. Di sini karena 8 termasuk, maka di sini menggunakan tanda sama dengan. Selanjutnya yang ketiga bisa dinyatakan juga dengan A adalah himpunan X, di mana X lebih kecil daripada 9. Ini lebih kecil daripada 9. Kemudian X itu adalah anggota bilangan genap. Ketiga ini semuanya sama ya. Dia adalah penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, kita masuk di contoh soal terkait bagaimana menyajikan himpunan. Oke. Tuliskan atau sajikan dalam bentuk penyajian himpunan yang lain dari soal. Yang pertama, A adalah himpunan bilangan asli lebih besar dari 2 kurang dari 9. Jadi yang pertama ini dinyatakan dengan kata-kata. Kata-kata yang mana anggotanya itu dia bilangan asli lebih besar dari 2 dan kurang dari 9. Sehingga jawabannya itu harus kita nyatakan dengan mendaftar anggotanya dan dengan notasi. Sorry. Yang pertama dengan mendaftar anggotanya. Ketika kita mendaftar anggotanya, kita perhatikan syaratnya di sini. Dia harus bilangan asli lebih besar dari 2 kurang dari 9. Maka dimulai dari angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk dengan notasi, tinggal kita menggunakan syaratnya. Syaratnya itu berada di antara 2 dan 9. Sehingga kita tuliskan seperti ini. A adalah himpunan X, di mana X-nya lebih besar daripada 2, lebih kecil daripada 9. X itu anggota bilangan asli. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, B adalah himpunan 3, 5, 7, 9, dan 11. Ini bilangan ganjil ya. Yang kedua ini dinyatakan dengan mendaftar anggotanya. Maka jawabannya nanti harus dengan kata-kata serta dengan notasi. Oke, yang pertama dengan kata-kata, kita tinggal menuliskan bahwa B ini adalah himpunan bilangan ganjil. Dia lebih besar daripada 2, kemudian lebih kecil daripada 12. Jadi kita tinggal melihat syaratnya di sini, batasnya itu lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 12. Yang selanjutnya dengan notasi. Dengan notasi tinggal kita melihat syaratnya di sini. Di atas 2 lebih kecil dari 12, berada di antara 2 dan 12. Di notasinya kita tuliskan B adalah himpunan X, di mana X-nya lebih besar dari 2, lebih kecil dari 12. X itu adalah anggota bilangan ganjil, karena di sini dia adalah bilangan ganjil. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, C adalah himpunan X, di mana X-nya itu lebih besar daripada 3, lebih kecil sama dengan 10. X-nya itu adalah anggota, X itu anggota bilangan genap. Jadi dia harus bilangan genap. Oke, jadi karena dia dinyatakan dengan notasi, maka jawabannya itu harus dengan kata-kata serta dengan mendaftar anggotanya. Oke, yang pertama kita menggunakan kata-kata. Untuk menggunakan kata-kata tinggal kita lihat di sini syaratnya ya. Syaratnya ini berada antara 3 dan 10. Jadi kita menggunakan kata-kata C adalah himpunan bilangan genap lebih besar daripada 3 dan lebih kecil atau sama dengan 10. Tinggal kita melihat di sini batasnya 3 dan 10. Kemudian dia itu adalah bilangan genap. Oke, selanjutnya dengan mendaftar anggotanya. Untuk mendaftar anggotanya kita perhatikan di sini. Dia bilangan genap. Di atasnya 3. Jadi di atasnya 3 bilangan genap itu tentunya dimulai dari 4. 4, selanjutnya 6, ada 8, kemudian 10. Apakah 10 termasuk bilangan genap? 10 termasuk bilangan genap. Dan di sini ada tanda sama dengan, maka 10 juga kita tulis sebagai anggota dari C. Sehingga C di sini adalah 4, 6, 8, dan 10. Seandainya tidak ada tanda sama dengan di sini, maka 10 tidak termasuk.
Tapi karena 10 ini ada tanda sama dengan di sini, lebih kecil sama dengan 10, maka 10-nya juga kita masukkan. Oke, kita lanjutkan materi kita. Oke, materi kita selanjutnya tentang keanggotaan himpunan. Sebelumnya tadi sudah kita bahas sedikit atau kita singgung tentang anggota. Tadi ada anggota keanggotaan himpunan ya. Ini tadi, ini X anggota, keanggotaan. Berarti X ini anggota. Jadi kita akan bahas di situ. Oke, keanggotaan himpunan. Jadi sesuatu itu dikatakan anggota dari sebuah himpunan jika sesuatu tersebut termasuk dalam kategori dari definisi keanggotaan himpunan tersebut. Oke, keanggotaan himpunan ditulis dengan simbol seperti ini, elemen atau anggota, dibaca anggota atau elemen. Oke, sebagai contoh, diketahui himpunan A adalah X di mana X-nya lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 7. X itu anggota bilangan genap. Tentukan kebenaran pernyataan berikut. Jadi ini termasuk salah satu soal, konsep soal jika kita membahas tentang materi keanggotaan dari himpunan. Contoh yang pertama, A. Sebelumnya untuk menjawab ini kita cari dulu anggota dari himpunan A ya. Kita daftar anggotanya agar lebih jelas. Anggota dari himpunan A di sini, dia tadi bilangan genap. Lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 7. Maka anggotanya adalah 2, 4, dan 6. Yang pertama, kita mau menentukan kebenarannya. Apakah satu anggota dari A? Apakah satu itu anggota A? Ini benar atau tidak? Ini adalah pernyataan yang salah. Karena satu bukan anggota dari A. Di sini terlihat anggota itu 2, 4, dan 6. Oke. Selanjutnya, 2 anggota dari A. Apakah ini benar? Ini adalah pernyataan yang benar, karena 2 memang anggota dari A. Selanjutnya yang ketiga, 4 bukan anggota dari A. Jadi ini tadi, kalau bersimbol E artinya anggota, tapi kalau simbol E kemudian dicoret atau diberi garis miring seperti ini, maka ini dibaca bukan anggota. Apakah 4 bukan anggota dari A? 4 anggota dari A. Sementara di sini bukan, maka di sini jawabannya adalah salah. Seharusnya di sini anggota. Selanjutnya yang 10 bukan anggota dari A. 10, apakah 10 itu bukan anggota dari A? Benar ya? Maka pernyataan yang terakhir ini dia bernilai benar. Oke? Mudah ya? Oke. Itulah pembahasan singkat kita terkait definisi himpunan, penyajian himpunan, dan keanggotaan himpunan. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.